Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Bersama Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam Super Don bersama saya Doni The Kaiser Saya Don Bosco Selamat. yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng langsung on lagi. Dan Bang Don, sebentar lagi kalau kita dengar ceritanya Pak Menteri Ferry, koperasi akan jreng, akan on lagi. Doain. Amin. Cuma Lancar, saya sehat. masih kepo ini Pak Menteri. Ya. Kata anak sekarang bilang masih penasaran kalau ada orang yang nggak suka koperasi maju dan sukses itu kira-kira siapa itu? Pihak-pihak yang dari mana itu? Bisa jadi mereka belum tahu. Atau kalau sekarang banyak generasi muda yang banyak nggak tahu lagi tentang koperasi. Iya. Nggak ada pelajaran lagi tentang Literasi koperasi. tentang koperasi sudah. Nggak ada bukti Tidak ada. otentik koperasi sukses. Jadi memang ironis juga. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita ada pasalnya yang eksplisit menegaskan bagaimana koperasi itu. Jadi inilah tantangannya juga. Tapi menurut saya kalau anak muda itu nggak bisa dipakai influencer yang paling jago sekalipun, paling terkenal sekalipun, nggak akan mempan. Nggak laku ya. Karena yang terpenting adalah kita buktiin mereka dengan sendirinya ketika nanti koperasi di desa-desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi pilihan anak-anak muda di desa. Mereka jangan-jangan nggak mau urbanisasi ke kota, tapi mereka bisa bekerja, jadi manajer, bisa jadi apapun untuk berkegiatan di ekosistem koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi bisa begitu kan. Kalau sekarang anak muda di desa tinggal 45% Pak. Iya. Kalau tidak segera diatasi, nanti makin berkurang. Nanti orang desa di desa nanti hanya diisi oleh orang-orang yang usia tidak produktif lagi. Nah, sebenarnya penciptaan lapangan pekerjaan ini juga dimaksudkan selain tadi penciptaan perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi itu adalah membuka ruang penciptaan lapangan pekerjaan dengan jadi manajer, jadi pengelola, jadi pengurus, dan juga bisa menjadi bangun industri-industri kecil tadi, yang industri-industri kecil yang terbangun tadi, yang akan menjadi ekosistem Mas itu. Ferry, pertanyaan ini kan mengacu pada atau mengandaikan bahwa koperasi itu juga harus dimodernisasi. Iya. Kan gitu kira-kira ya. Ketika apakah dia bisa misalnya melayani interaksi bisnis secara digital misalnya. Bisa. Kan ini kan hal-hal yang sekarang anak-anak sudah biasa lakukan. Kalau koperasi tidak bisa melakukannya, itu juga bisa jadi masalah. Digitalisasi gini, Oke. teorinya nggak boleh digitalisasinya kecepatan. Iya, Dia harus berbarengan dengan sektor realnya, iya betul. berbarengan dengan aktivitas bisnisnya. Jadi di koperasi ini kita juga sekarang membuat sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kemudian nanti juga sistem pembayaran dan lain sebagainya itu juga akan menggunakan digitalisasi. Tapi tadi nggak boleh digitalisasinya kecepatan. Nah, yang terpenting buat kami sebenarnya malah justru aktivitas ekonomi bisnis di desa kelurahannya yang bisa berjalan, kemudian terdukung oleh teknologi. Jadi fungsinya teknologi itu sebenarnya alat bantu. Yang terpenting justru sebenarnya aktivitas ekonomi bisnisnya. Nah, memang sebenarnya Pak Bung Hatta kan ngelihat bagaimana dulu tokoh-tokoh pendiri Republik itu yang berkesempatan tinggal di Eropa melihat bagaimana koperasi di Eropa, di negara-negara Skandinavian itu sukses. Terus kemudian mereka lihat juga ada norma-norma, nilai-nilai, filosofi yang kok koperasi sama ya dengan nilai-nilai yang hidup tumbuh di masyarakat Indonesia. Makanya mereka kemudian ambil itu menjadi kemudian referensi pembuatan konstitusi kita, khususnya bagaimana pengelolaan perekonomian nasional. Jadi Bung Hatta sebenarnya pikirannya koperasi ini udah modern. Jadi Mas Ferry itulah yang sebenarnya Bung Hatta menyebut Bung Hatta
Kita semua mengingatnya sebagai Bapak Koperasi. Koperasi. Ketika ada gagasan menghidupkan kembali koperasi ini, apa yang Anda lakukan? Ya, beruntung kemarin pas tanggal 12 Juli kemarin Oh, hari karena koperasi. hari koperasi itu saya datang silaturahim ke rumah keluarga Bung Hatta dan diterima oleh 3 putri Bung Hatta dan mereka menyampaikan kegembiraan yang luar biasa karena sudah jarang orang yang hadir datang lagi ke keluarga mereka. Dan saya dikasih kesempatan untuk di ruangan kerja Bung Hatta, malah duduk di meja kerjanya Bung Hatta oleh putri-putri beliau. Tapi saya ingin menyampaikan betapa kita ini memang itu tercerabut dari itu, dari Akar. akar dari sejarahnya gitu. Sehingga kita melihat sosok Bung Hatta ini seperti apa? Kalah pamor, kalah ini. Padahal beliau bersama Bung Karno adalah proklamator dan juga Visioner, jangan lupa. sangat. Iya kan? Kalau lihat gagasan beliau tentang koperasi, kan sebenarnya Koperasi ternyata modern itu. sangat relevan untuk dibicarakan bahkan diimplementasikan sekarang. Bayangin 80 tahun kemudian Iya. koperasi ternyata masih relevan dan masih sangat implementable gitu. Iya. Jadi yang makanya menurut saya, Soko Guru kan seharusnya kan koperasi itu Soko Soko Guru Guru itu perekonomian kita. Soko itu tiang, Iya. artinya guru itu utama. Iya. Harusnya koperasi tiang itu utama. mainstream Iya. dari perekonomian nasional. Nah, harapannya seperti itu. Makanya koperasi dulu di dalam pola pembangunan semesta berencana, koperasi didorong untuk menjadi koperasi produktif, distribusi dan industri, kemudian perkreditan. Nah, saya sekarang ingin mendorong kembali semangat itu. Jadi koperasi-koperasi yang sekarang sudah akumulasi modalnya dari kegiatan koperasi simpan pinjam, kredit union, teman-teman Kospin Jasa dan lain sebagainya, kemarin saya kumpulkan untuk mulai memikirkan supaya akumulasi modalnya ini bisa diinvestasikan ke sektor-sektor yang produksi. Nah, itu kita mulai lagi babak baru. Sekarang kan kalau soal koperasi ini dari dulu-dulu kan lebih banyak retorikanya kan. Itu. Anda sebagai politisi pasti Mas Menteri mengerti banget. Sekarang kita mulai stop retorika. Iya. Retorika itu untuk sosialisasi tapi kemudian harus konkret. Action. Ini sebuah action yang dibutuhkan action gitu. Ya, makanya memang pekerjaan tadi bentuk badan hukumnya, Iya. prosesnya melalui musyawarah desa khusus, itu proses yang nggak ringan, nggak perlu gegap gempita, memang kerja. Iya. Kemudian sekarang proses pembangunan fisiknya, menginventarisir tanah. Sekarang setiap hari kita di Kementerian Koperasi dibantu dengan kementerian-kementerian lain, setiap hari menginventarisir tanah minimal 1000 titik. Setiap hari 1000 titik. Iya, tanah yang siap dibangun dan kemudian dilakukan verifikasi faktual dan kemudian dibangun. Dan ini proses yang memang nggak butuh harus kerja. Ini praksis istilahnya. Jadi dari teori diterjemahkan Dan dalam presiden ngecek terus nih. Presiden, iya. Presiden orang yang sangat detail, ya, orang yang sangat detail dan orang yang sangat ingin sekali bayi ini nih, koperasi desa ini tumbuh baik, berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bukan hanya untuk anggota koperasinya tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi saya rasa ini sesuatu yang harusnya kita semua ikut harus membantu karena ini memang tadi perubahan mendasar sekali. Kalau kita bisa membantu orang dari jeratan rentenir dan lain sebagainya itu kan luar biasa. Iya, dari pinjol. Iya, kemudian kita bisa menghidupkan listrik lagi di desa yang nggak ada listriknya. Kemudian bisa memberikan akses internet kepada desa-desa yang tadinya nggak ada akses. Itu kan masalah-masalah yang 80 tahun kita merdeka. Itu ada masalah-masalah. Belum lagi kita harus memperbaiki data-data nih. Data itu masalah. Ya, jadi ini penting juga untuk saya harus sampaikan karena kita memerlukan secara paralel data dan basis data yang memadai yang akan dipergunakan oleh koperasi desa kelurahan ini untuk bisa berfungsi maksimal. Dan itu kan perlu, Pak Don. Jadi
Sekarang Mas, itu respon perbankan untuk mensupport koperasi ini seperti apa sekarang yang Anda rasakan? Sekarang kan setelah Menteri Keuangan membuat surat keterangan Menteri Keuangan, sekarang dipergunakan oleh apalagi Danantara juga sudah oke. Bank Himbara pun juga sekarang sudah mengucurkan Ya. dalam bentuk pinjaman kepada PT Agrinas Pangan yang dalam hal ini kita tunjuk sebagai pelaksana pembangunan oleh Kementerian Koperasi. Jadi Kementerian Koperasi adalah pemberi pekerjaannya. Nah, karena ini penugasan dan program strategis nasional, jadi ini memang jadi banknya pun juga saya rasa juga harus bertransformasi juga. Iya, Mereka harus tidak aktif. lagi hanya melayani corporate, Iya. tapi bank juga harus bisa berfungsi untuk melayani bagaimana membimbing masyarakat desa khususnya, membuat proposal bisnis, membuat proses bagaimana cara mencairkan pinjaman, kemudian bagaimana mendevelop bisnis mereka, bikin studi kelayakan dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya bank punya fungsi untuk itu.